Anthony siap tolak semua tawaran klub lain hanya demi Real Betis. Ada kabar terbaru soal rencana Anthony ke depan. Winger Manchester United ini disebut masih setia menunggu Real Betis untuk membawanya pergi dari Old Trafford. Anthony memang sedang berusaha mencari klub baru musim panas ini. Dia tidak termasuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim, sehingga dia diminta untuk hengkang dalam waktu dekat. Baru-baru ini Anthony dapat tawaran bergabung dengan Al Nassr. Namun sang pemain ternyata menolak kesempatan untuk bersatu kembali dengan Cristiano Ronaldo di sana. Menurut Fichajes, ada alasan khusus di balik penolakan Anthony terhadap Al Nassr. Pemain asal Brazil itu dikabarkan punya komitmen penuh hanya untuk kembali ke Real Betis. Menurut laporan tersebut, Anthony sudah benar-benar jatuh cinta pada Real Betis dan tidak ingin pindah ke klub lain. Anthony menghabiskan paruh kedua musim 2024-2025 lalu sebagai pemain pinjaman di Real Betis. Di bawah bendera Los Verdiblancos, dia berhasil menemukan performa terbaiknya lagi. Dia juga mendapatkan dukungan besar dari fans Real Betis. Hal itu membuatnya merasa sangat dihargai dan ingin kembali ke sana. Namun laporan yang sama menyebut bahwa situasi Anthony saat ini masih sulit untuk bisa segera kembali ke Real Betis. Manchester United sebenarnya terbuka untuk melepas Anthony ke klub manapun, tetapi mereka meminta tim yang berminat untuk membelinya secara permanen. Sementara itu Real Betis tidak mampu memenuhi harga transfer Anthony. Mereka sedang berusaha bernegosiasi dengan Manchester United agar bisa meminjam sang pemain lagi. Anthony sendiri dikabarkan bakal tetap setia menunggu Real Betis di musim panas kali ini. Dia siap menolak tawaran dari klub lain demi bisa kembali berseragam tim asal Sevilla tersebut. Here we go, Manchester United sambut kedatangan Benjamin Sesko segera diperkenalkan. Manchester United akhirnya mendapatkan jasa penyerang muda potensial Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang dan juga alot, transfer ini kini memasuki tahap akhir. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh jurnalis terpercaya Fabrizio Romano melalui media sosial pribadinya dengan pernyataan khas Benjamin Sesko ke Manchester United. Here we go. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa kedua klub telah menyepakati nilai transfer sebesar 76,5 juta euro. Ditambah bonus sebesar 8,5 juta euro atau total 85 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Sesko juga telah menyetujui kontrak jangka panjang bersama Manchester United hingga tahun 2030. Saat ini Sesko sedang melakukan penerbangan menuju ke kota Manchester. Dia dijadwalkan bakal segera melakukan tes medis di Inggris pada hari Jumat waktu setempat. Sesko kemudian bakal segera diperkenalkan sebagai pemain Manchester United setelah semua proses transfer tersebut selesai. Diperkirakan bakal dilakukan pada hari Sabtu waktu setempat. Kedatangan Sesko menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Setan Merah di bawah arahan pelatih baru Ruben Amorim. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini serang Manchester United untuk menghadapi musim depan. Keputusan Sesko bergabung dengan Manchester United tidak lepas dari keinginannya sendiri untuk memperkuat klub Premier League tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan pada hari Selasa, Sesko menegaskan bahwa dia hanya ingin pindah ke Manchester United dan kini keinginan tersebut telah menjadi kenyataan. Mengutip dari laporan Sky Sport, tekad kuat pemain asal Slovenia tersebut membuat proses negosiasi berjalan lebih cepat dan lancar hingga mencapai kesepakatan final dari seluruh pihak terkait. Pilihan Sesko untuk bergabung juga memperlihatkan bahwa proyek jangka panjang Manchester United masih memiliki daya tarik yang besar. Meskipun musim ini mereka tidak tampil di Liga Champions. Padahal Manchester United harus bersaing dengan klub kaya raya Newcastle United. Namun sejarah dan arah baru tujuan Manchester United lebih menggoda bagi Sesko. Masih dari Sky Sport disebutkan bahwa perwakilan dari Manchester United dan RB Leipzig kini berada di Jerman untuk merampungkan detail akhir transfer tersebut. Manchester United versus Fiorentina, Bruno Fernandes kirim ancaman kepada David De Gea. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengaku tidak sabar menghadapi laga uji coba melawan Fiorentina akhir pekan ini. Dia juga baru saja mengirim saywar pada mantan rekannya David De Gea yang juga telah dibalas. Manchester United bakal menggelar pertandingan uji coba terakhir mereka akhir pekan ini. Setan Merah akan menjamu klub Serie A Fiorentina di Old Trafford. Laga ini sekaligus menjadi ajang reuni karena mantan kiper United David De Gea bakal kembali ke Old Trafford, kali ini sebagai bagian dari skuad Fiorentina. Fernandes sendiri terlihat antusias menyambut pertandingan tersebut. Dia juga tidak sabar untuk berhadapan dengan David De Gea yang merupakan sahabat dekatnya. Dalam video singkat di akun media sosial United, Fernandes mengungkapkan rasa tidak sabarnya menghadapi Fiorentina. Dia khususnya menantikan pertemuan dengan David De Gea dalam pertandingan tersebut.
David De Gea, temanku, aku tidak sabar bertemu denganmu di Snapdragon Cup nanti. Kuharap kau menikmati kepulanganmu ke Old Trafford, di mana kau akan kembali ke rumah dan bertemu dengan para fans, ujar Fernandes. Meski bersahabat, Fernandes menegaskan bahwa dia tidak akan bermain-main dalam laga uji coba nanti. Sang kapten bahkan sudah menargetkan untuk membobol gawang Fiorentina yang bakal dikawal oleh David De Gea. Di sisi lain, kuharap aku bisa mencetak gol ke gawangmu dalam pertandingan nanti. Lalu kita bisa menikmati waktu bersama, sampai jumpa nanti kawan, tutup dari Fernandes. Tidak hanya diam, David De Gea pun kemudian membalas video kiriman dari sang kapten dengan mengatakan, "Bruno, kau tahu kau tidak bisa mencetak gol melawanku. Dan jika kau mencetak gol, itu karena aku membiarkanmu mencetak gol, sehingga orang-orang terus menyanyikan namamu. Tapi sejujurnya aku tidak sabar bertemu denganmu. Aku tidak sabar bertemu kalian semua di Old Trafford. Jadi aku akan ke sana hari Sabtu nanti. Sampai jumpa," ungkap David De Gea. Hampir 60.000 tiket telah terjual untuk pertandingan hari Sabtu, menunjukkan bahwa pertandingan untuk menyambut David De Gea kembali menjadi momen terbaik bagi fans Manchester United. Manchester United sendiri bertekad untuk meraih kemenangan atas Fiorentina. Mereka belum terkalahkan sepanjang pramusim ini dan ingin mempertahankan rekor positif itu saat menghadapi La Viola, sembari mempersiapkan tim untuk menjelang musim 2025-2026 yang lebih baik. AC Milan siap memanfaatkan situasi Rasmus Højlund di Old Trafford. AC Milan dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan meminjam Rasmus Højlund dari Manchester United pada bursa transfer musim panas kali ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad menjelang musim baru di Serie A. Rossoneri terus bergerak aktif di bursa transfer demi membentuk tim yang lebih kompetitif. Setelah fokus di sektor lini tengah, kini manajemen mengalihkan perhatian ke lini serang yang dinilai masih belum optimal. Kehadiran Luka Modric membawa nuansa kepemimpinan dan pengalaman, sementara Samuel Ricci memberikan semangat muda. Ardon Jasari juga menjadi tambahan penting untuk meningkatkan kedalaman tim secara keseluruhan. Namun Milan sadar bahwa lini depan mereka masih belum cukup tajam untuk bersaing di berbagai kompetisi. Karena itu pencarian penyerang baru kini menjadi prioritas mendesak sebelum mulai musim baru. Situasi krisis di posisi penyerang membuat Milan harus bergerak cepat. Alvaro Morata telah angkat kaki dari San Siro dan memilih melanjutkan karir bersama Como. Selain itu, masa peminjaman Tammy Abraham tidak diperpanjang oleh klub, sementara Luka Jovic juga sudah resmi hengkang. Keduanya meninggalkan kekosongan besar dalam struktur tim. Dengan hanya menyisakan Santiago Giménez sebagai striker alami, Milan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Keadaan ini memaksa klub untuk membuka pembicaraan dengan berbagai calon pemain baru. AC Milan sebelumnya dirumorkan tertarik pada Dusan Vlahovic sebagai target utama untuk sektor penyerang. Namun laporan terbaru menyebut bahwa fokus kini mulai beralih ke sosok Rasmus Højlund. Menurut laporan Corriere dello Sport, Milan berencana mengajukan proposal peminjaman dengan opsi beli permanen untuk Rasmus Højlund. Keunggulan utama sang striker terletak pada struktur gajinya yang lebih ringan dibandingkan Vlahovic. Apalagi situasi Manchester United yang baru saja mendatangkan pemain baru di posisi striker dinilai bakal membuat Højlund berpikir dua kali untuk tetap bertahan di Old Trafford. Klub Italia tersebut siap mengajukan pinjaman dengan opsi pembelian senilai 35 juta euro untuk Højlund yang gajinya lebih rendah dibandingkan Vlahovic, tulis dari laporan media Italia tersebut. Jelas jika Manchester United menyetujuinya, ini akan membuat Manchester United kembali merugi dalam pembelian pemain. Sebab Højlund dulu dibeli oleh Manchester United dari Atalanta dengan harga sekitar 80 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Kini United ingin melepasnya karena performanya sejauh ini tidak sesuai dengan ekspektasi.